Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hari itu kamu pulang lebih lambat dari biasanya. Baru jam 7 malam, tapi notifikasi sudah 17. Semua dari Jungkook, pesan pendek, tertutup, dingin. Kamu di mana? Ngapain sama dia? Aku udah bilang jangan sama cowok lain. Angkat telepon. Kamu menelan ludah. Ponselmu bergetar lagi. Kamu tidak berani membalas. Tidak malam ini. Pukul 8. Kamu baru selesai mandi, dan bunyi kunci pintu terdengar. Kamu lupa. Dia tahu password pintu kamu. Jungkook masuk begitu saja, tanpa permisi. Tanpa suara. Dia menatapmu dari balik hoodie-nya. Kenapa kamu gak angkat? Kamu hanya menggeleng. Matamu menghindar. Dia berjalan pelan ke arah meja, mengambil ponselmu, membuka tanpa izin. Kamu diam. Kontak cowok ini siapa? Hapus. Yang ini. Hapus. Tangannya cepat. Wajahnya tetap dingin. Kamu berdiri kaku. Tak berani menjawab. Di malam yang seharusnya tenang, kamu belajar satu hal. Dia tidak marah. Tapi kamu tetap ketakutan. Dan yang lebih mengerikan, kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri. Pagi datang, tapi tidak ada cahaya. Kamu duduk di meja belajar, pura-pura menulis sesuatu di jurnal, padahal otakmu kosong. Tangismu semalam masih terasa seperti beban di tengkuk. Jungkook sudah pulang tadi subuh, setelah memastikan tidak ada satupun kontak cowok tersisa di ponselmu. Bahkan nama dosen pria dihapusnya. Kamu pernah mencoba melawan. Sekali. Tapi suaranya keras. Matanya tajam. Dan tangan itu, yang dulu membelai lembut, berubah jadi cengkeraman di pergelanganmu. Aku cuma gak mau kamu diambil orang. Hari itu kamu ke kampus, tanpa banyak suara. Teman-temanmu mulai menjauh. Mereka bilang kamu berubah. Kamu lebih diam, lebih mudah gelisah. Tapi kamu terlalu takut menjelaskan apapun. Pukul 10 siang. Notifikasi lagi. Udah sampai kampus. Kamu duduk di mana? Tadi aku lihat kamu senyum ke cowok itu. Kenapa? Balas. Kamu menelan ludah. Tanganku gemetar saat ingin mengetik. Itu dosen. Tapi tak pernah terkirim. Karena kamu tahu, tidak akan dipercaya. Sore hari. Jungkook menjemput. Tak bicara. Tapi tatapannya menuduh. Di dalam mobil, suasananya senyap. Tapi kamu tahu, ini bukan diam biasa. Kamu senang ya, kalau aku marah. Suaranya pelan, terlalu tenang. Kamu tahu aku gak bisa tenang kalau kamu senyum ke cowok lain. Dia menatapmu, tapi kamu tetap bikin aku cemburu. Malam itu, kamu tidur dengan tubuh yang tak disentuh, tapi hati yang tercekik. Dan kamu mulai bertanya, apakah ini cinta? Atau hanya sebuah jebakan yang disebut, aku hanya takut kehilangan. Tangannya dingin, tapi genggamannya lembut kali ini. Aku minta maaf. Kata-kata itu keluar pelan, seperti bisikan yang dirancang untuk menyentuh luka yang baru sembuh. Kamu tidak langsung menjawab. Kamu memalingkan wajah, menatap jendela kamarmu yang basah oleh sisa hujan malam. Aku gak akan kayak gitu lagi, aku cuma takut kamu pergi. Aku gak pernah bisa percaya siapapun selain kamu. Tapi aku malah bikin kamu takut. Tangannya meraih jari-jarimu, lalu menciumnya. Kamu tahu semua ini seharusnya tak cukup. Tapi air matanya terlihat nyata. Dan kata-katanya terdengar seperti luka yang butuh dimaafkan. Aku akan berubah. Demi kamu. Beberapa detik kamu diam. Tapi kamu menoleh. Matamu masih sembab, suaramu nyaris tak terdengar. Aku cuma ingin dicintai dengan cara yang gak nyakitin. Dia memelukmu, erat, dan entah kenapa, dada itu masih terasa seperti rumah. Meski kamu tahu, pintunya tak pernah bisa kamu buka sepenuhnya. Malam itu kalian tertidur berpelukan. Kamu tidak menangis. Kamu mencoba percaya. Lagi. Untuk kesekian kali. Pagi hari, notifikasi dari Jungkook kembali muncul di layar ponselmu. Kamu belum buka apapun, tapi notifikasi sudah 12.
Sayang, kamu udah bangun belum? Tadi kamu follow siapa? Kok kamu belum balas? Kamu marah. Aku takut kamu berubah. Kamu mematung. Jantungmu perlahan menegang. Lingkaran ini belum berakhir. Malam itu dingin. Langit kampus gelap tapi penuh lampu warna-warni dari acara tahunan fakultas. Musik, tawa, obrolan santai, semua terasa asing untukmu, yang sudah lama tidak keluar tanpa izin Jungkook. Ayolah, kata Lani, teman sekelasmu. Sekali ini aja, kamu perlu lihat dunia lagi. Kamu menolak, berkali-kali, tapi Lani menarikmu, setengah paksa. Dan kamu akhirnya berdiri di antara keramaian yang tidak kamu inginkan. Di sana, ada beberapa senior. Salah satunya yang disebut Lani, ganteng banget, kamu harus kenal. Enggak, Lan, aku pulang sendiri. Enggak bisa, udah janjian bareng dia. Dia mau anterin. Kamu panik, napasmu mulai berat. Bayangan Jungkook, senyumannya yang tiba-tiba bisa berubah menjadi cengkeraman. Kamu menolak lagi. Tapi situasinya tak kamu kuasai. Akhirnya kamu duduk di boncengan motor senior itu, diam dan kaku. Berdoa dalam hati agar tidak ada yang tahu. Tapi kamu lupa, Jungkook selalu tahu. Saat kamu sampai di depan apartemenmu, Jungkook sudah berdiri di sana. Tangan di saku, hoodie gelap menutupi sebagian wajahnya. Tapi kamu bisa lihat rahangnya, menggertak, menegang, seperti menahan ledakan. Matanya dingin, tidak berkata apapun. Kamu menunduk, tidak bicara. Langkahmu cepat membuka pintu. Begitu kamu masuk ke apartemen, pintu dibanting. Seketika tangan Jungkook mencengkeram lehermu. Kamu pikir aku bodoh? Pulang sama cowok, aku bisa lakukan apa yang kamu lakukan, bahkan lebih. Nafasmu tertahan, tangannya kuat. Mata Jungkook merah, bukan karena menangis, tapi karena kemarahan yang sudah berubah jadi kegelapan. Jangan coba-coba tinggalin aku. Jangan pernah. Lalu dia melepas cengkeramannya. Kamu terjatuh ke sofa. Napasmu cepat, dada sesak, mata berkaca-kaca. Beberapa detik berlalu, lalu Jungkook duduk di sampingmu. Tangan yang tadi mencengkeram, kini menyentuh rambutmu pelan. Maaf, bisiknya. Aku cuma takut kamu beneran ninggalin aku. Aku cinta kamu. Kamu satu-satunya alasan aku masih bisa hidup. Tangis itu muncul. Tapi kamu tak yakin, itu tangis siapa? Tangisnya, atau tangismu? Kamu takut, tapi kamu masih tinggal. Mungkin karena cinta. Mungkin karena kamu sudah terlalu rusak untuk tahu mana yang benar. Pagi itu kamu mencoba tenang. Berjalan ke kampus dengan hoodie longgar dan masker, menghindari terlalu banyak tatapan. Kamu tahu Jungkook belum akan muncul pagi ini, biasanya setelah meledak seperti semalam, dia akan hilang beberapa jam. Seperti menenangkan monster dalam dirinya sebelum datang lagi dengan wajah maaf. Tapi kamu belum sempat bernapas saat Lani datang. Ayo lagi ke lapangan. Senior kemarin nanyain kamu. Dia ngajakin kamu masuk organisasi, seru banget loh. Kamu menegang. Enggak, Lan. Aku udah bilang jangan tarik aku ke situ. Ya kamu kenapa sih? Kemarin aja kamu pulang bareng dia. Karena kamu jebak aku. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Kalau kamu tetap maksa, kita udahan temenan. Lani terdiam, tapi kamu tahu dia tidak mengerti. Lalu dia berbalik. Pura-pura pergi, tapi kamu sempat dengar suara kecilnya menelepon. Iya, Kak, dia di sini. Bisa tolong ngomong langsung ke dia aja. Beberapa menit kemudian, senior itu mendekat. Senyumnya sopan. Tidak tahu apa-apa. Dia mengajakmu bicara pelan, menjelaskan soal organisasi, acara kampus, dan tawaran untuk bergabung. Kamu tidak menjawab sepatah kata pun. Tapi di dalam dirimu, alarm bahaya berbunyi keras. Kamu tahu, kamu harus pulang. Sekarang, langit sudah gelap saat kamu sampai di depan apartemen. Tapi langkahmu berhenti. Kamu melihat Jungkook, berdiri tak jauh dari motor sportnya. Tangannya melingkar di pinggang seorang wanita. Dan, bibirnya mencium wanita itu. Hening, waktu seperti berhenti. Kamu tidak bisa lari.
Tidak bisa menangis. Kamu hanya berdiri, menatap, dan saat dia membuka mata, Jungkook melihatmu. Dia tersenyum. Bukan senyum minta maaf, tapi senyum menang. Kamu tidak tahu bagaimana kamu berjalan pulang. Ponselmu bergetar. Jungkook menelepon. Berkali-kali. Kamu tidak angkat, tapi dia terus menelepon. Sampai akhirnya, kamu menyerah. Malam itu, kamu berdiri di ruang tamu. Jungkook masuk seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Gimana rasanya? Kamu diam. Enak gak diselingkuhi? Sakit, ya. Dia mendekat, wajahnya datar, matanya gelap. Sekarang kamu ngerti, kan? Kenapa aku gak bisa biarin kamu deket cowok lain? Karena aku tahu rasanya. Kamu mundur, tubuhmu menggigil, tapi kamu tidak menangis. Tangismu sudah habis. Yang tersisa cuma sunyi. Jungkook tertawa kecil, pelan, lalu berjalan ke sofa. Jangan marah ya. Aku cuma mau kamu ngerti. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirimu patah. Tidak berteriak, tidak meledak, hanya mati pelan-pelan. Jam 3 pagi. Kamu tidak tahu bagaimana kamu sampai di kamar Lani malam itu. Kaki gemetar, wajah dingin, dan suara seperti hilang entah kemana. Tapi tubuhmu akhirnya jatuh ke pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, kamu bicara. Aku disiksa. Dia cekik aku. Dia hapus semua kontak cowok. Dia ancam kalau aku pergi, dia bakal cari aku sampai mati. Lani tak berkedip. Seluruh tubuhnya kaku, lalu pelan-pelan menggigil. Dia tidak pernah menyangka. Ternyata semua keasinganmu selama ini adalah jeritan yang tertahan. Senior itu, Kak Daejun, datang ke kos Lani. Dia duduk diam di depanmu. Mendengarkan, tak menyela. Lalu hanya berkata, aku akan bantu kamu pergi. Jauh. Sejauh mungkin dari dia. Kini kamu sudah ada di dalam mobil. Lani ikut mengantar. Kak Daejun menyetir. Dan kamu menatap jalan tol yang menjauh dari kota. Menuju villa tua milik kerabat Lani di pegunungan. Sinyal hilang. Jantungmu berdebar. Tapi, untuk pertama kalinya, tidak karena takut. Sementara itu, di kota, Jungkook mengamuk. Dia tidak bisa menghubungimu. Lokasimu tidak bisa dilacak. Dia datang ke kos Lani. Lani bohong berkali-kali. Dia pindah kampus. Dia balik ke rumah orang tuanya. Aku gak tahu, sumpah. Tapi Jungkook bukan orang bodoh. Kemarahan dalam dirinya meledak. Dia mulai meneror. Menghubungi semua temanmu, mengancam. Menyebar pesan tak karuan. Dan puncaknya, dia menyerang Kak Daejun di parkiran kampus. Daejun baru saja keluar dari mobil saat Jungkook datang. Tanpa banyak kata, dia menghajar. Tinju bertubi-tubi, teriakan, darah di aspal. Semua karena satu hal. Lo pikir lo bisa sembunyikan dia dari gue? Keesokan harinya, kampus gempar. Tapi Jungkook hilang. Menghilang seperti hantu. Lani gemetar saat menerima telepon dari nomor tak dikenal. Lo pikir bisa sembunyikan dia? Gue akan cari. Dan saat gue temuin, gue akan buat dia tahu, gak ada yang bisa milikinya selain gue. Di villa itu, kamu membuka jendela kecil. Udara dingin pegunungan masuk ke kulitmu. Tapi di balik rasa lega, ada sesuatu yang masih tertinggal. Takut, dan satu suara dalam hatimu, kalau dia benar-benar datang, apa aku bisa melawan? Sudah sebulan kamu hilang. Jungkook mencarimu seperti orang gila, menelpon, menekan, meneror, menyakiti siapapun yang terlihat menyembunyikanmu. Tapi tidak ada yang berhasil. Hingga sore itu, hujan mengguyur villa kecil di pegunungan. Kakimu baru saja melewati pintu kayu ketika suara sepatu menabrak tanah basah dari arah belakang. Akhirnya, suara itu, dingin, menggetarkan. Jungkook, kamu mematung. Jungkook berjalan cepat mendekat, matanya gelap, nafasnya kasar. Hujan membuat hoodie-nya melekat di tubuh, dan kemarahannya terasa seperti badai kedua yang datang tanpa aba-aba. Kamu pikir bisa sembunyi selamanya. Kamu pikir bisa kabur dari aku. Kamu mundur, tapi dia lebih cepat. Tangannya langsung melingkar ke lehermu. Mencekik,
Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu mencakar pergelangan tangannya. Napasmu sesak. Kamu mencoba bicara, tapi suara tenggelam di kerongkonganmu. Dan akhirnya, dalam ketakutan, kamu meraung. Aku cinta kamu, JUNGKOOK. Tapi aku mati sedikit demi sedikit. Tangannya melemah. Aku gak lari karena aku gak cinta. Aku lari karena kamu yang bikin aku gak kenal diri sendiri. Air matamu tumpah. Suara pecah. Setiap hari aku takut. Takut kamu marah. Takut kamu curiga. Takut kamu anggap aku salah. Aku gak hidup, Cook. Aku cuma nafas. Jungkook terdiam. Tangannya menjauh dari lehermu, gemetar. Kamu memeluk tubuhmu sendiri, jatuh bersimpuh di lantai kayu villa. Aku gak pernah bahagia, Jungkook. Kamu pikir kamu lindungi aku. Tapi yang kamu lindungi cuma egomu sendiri. Kamu selalu takut aku pergi. Tapi kamu gak pernah tanya kenapa aku pengen lari. Hujan berhenti, tapi dunia tetap sunyi. Jungkook berdiri kaku. Wajahnya tidak marah, tidak dingin, tapi hancur. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar mendengar. Sudah 4 hari sejak malam itu. Sejak kamu menangis, berteriak, dan menghancurkan semua luka yang kamu simpan selama ini di hadapan Jungkook. Sejak tangannya melepaskan lehermu. Sejak matanya terdiam, dan dia melangkah mundur tanpa sepatah kata pun. 4 hari, dan Jungkook tidak muncul. Tidak ke apartemen. Tidak menghubungi Lani. Tidak terlihat di kampus. Tidak online dimanapun. Bagus, kan? Kata Lani dengan nada tegas. Dia pergi. Kamu bisa mulai hidup normal. Kamu tidak menjawab. Lani melanjutkan, mencoba meyakinkan. Kamu udah hampir hancur karena dia. Sekarang giliran dia yang kehilangan. Kamu menunduk. Air teh di cangkirmu sudah dingin. Tapi hatimu lebih dingin. Tapi kenapa ya, aku malah kepikiran terus. Lani menghela napas. Karena kamu masih cinta. Tapi cinta nggak cukup buat hidup tenang. Di malam kelima, kamu membuka galeri ponselmu. Semua fotonya masih ada. Tawa, peluk, kencan pertama, hujan pertama, tatapan itu, dan satu video. Saat dia dengan polos bilang, kalau kamu pergi, aku nggak tahu harus gimana. Kamu ingin membencinya, tapi kamu lebih takut satu hal. Kalau dia benar-benar pergi, lalu kenapa hatimu ikut kosong? Keesokan paginya, Lani datang membawa kabar. Kak Dejun bilang Jungkook bolos kelas. Katanya dia benar-benar gak kelihatan. Bahkan temen bandnya gak bisa hubungi. Hatimu berdebar, ada kekesalan, ada kekhawatiran. Tapi yang paling kuat ketidakpastian. Apa dia menyerah? Atau apa dia baik-baik saja tanpa aku? Atau apa dia hancur sendirian di suatu tempat, dan aku gak ada di sana? Malam ke-6, kamu berdiri di balkon apartemenmu. Hujan turun seperti malam itu. Dan entah kenapa, kamu berharap seseorang berdiri di bawah. Tapi tidak ada siapa-siapa. Kamu jahat, Jungkook. Tapi kenapa aku masih nunggu kamu? Satu pesan masuk pukul 11 malam. Dari Jungkook, alamat klub malam, tanpa kata, tanpa penjelasan. Dan anehnya, kamu langsung ambil jaket dan keluar. Jantungmu berdebar tak karuan. Tapi kamu tahu, ini bukan tentang memperbaiki atau memarahi. Ini tentang mencari seseorang yang sedang karam di lautan yang dia ciptakan sendiri. Klub malam itu penuh asap rokok, lampu remang, dan dentuman musik. Ruangannya padat, penuh tubuh, suara, dan tawa palsu. Kamu berjalan masuk, jantungmu nyaris meledak, hingga kamu melihat dia, Jungkook, sendirian di sofa kulit panjang. Kepalanya bersandar, gelas di tangan, botol kosong di meja, dan dua wanita seksi yang mencoba mendekat. Tertawa, mengelus bahunya. Opa, mau ditemenin? Tapi Jungkook langsung mendorong mereka. Kuat, sampai hampir jatuh. Pergi, bentaknya. Kamu berlari mendekat, dan saat dia membuka mata, senyum lelah muncul di wajah mabuknya. Pacarku, pacarku datang. Kamu menggendong lengannya, mencoba menariknya berdiri. Tapi berat, dia jatuh 2 kali,
membuat kalian sama-sama terduduk di lantai klub. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku nyakitin kamu terus. Kamu mau putus dari aku. Air matanya jatuh. Bersama suara musik yang seakan menghilang. Seolah dunia hanya menyisakan suara tubuhnya yang gemetar. Jangan tinggalin aku. Kamu ikut menangis. Tanganmu memeluknya erat. Hidungmu menyentuh bahunya yang bergetar. Air matamu jatuh ke jaketnya yang bau alkohol dan asap. Aku cuma mau kamu berhenti nyakitin aku, Jungkook. Aku capek banget, tapi aku gak bisa benci kamu. Di luar, kalian duduk di trotoar dingin. Malam larut, jalan sepi, lampu jalan berkedip. Jungkook bersandar di bahumu. Kamu menggenggam tangannya. Dua orang, berantakan, tapi saling menangis. Bukan karena ingin pergi, tapi karena tak tahu lagi cara mencintai yang tidak menyakitkan. Tak lama, taksi datang. Kamu membantunya masuk. Dia bersandar di dadamu. Masih menangis. Masih meminta maaf. Dan kamu tahu, ini belum selesai. Tapi mungkin ini awalnya. Malam itu, kamu membawa Jungkook pulang. Dia sudah terlalu mabuk untuk berjalan lurus. Kamu tuntun pelan ke apartemennya. Dinding gelap, lampu temaram, ruangan dingin dan kosong, seperti isi hatinya yang belum sembuh. Kamu peluk dia di sofa. Diam, tanpa bicara. Kamu hanya ingin dia tahu, kamu belum menyerah. Pagi harinya, aroma roti panggang dan telur hangat memenuhi dapur. Jungkook membuka mata perlahan. Masih pusing, tapi dia sadar, kamu ada di dapurnya. Mengaduk telur di wajan kecil, dengan hodi kebesaran yang mungkin miliknya. Senyum kecil muncul di wajahmu. Tapi senyum itu langsung mati. Karena Jungkook berdiri cepat, membuka lemari, mengambil tasmu, dan menarik tanganmu. Kita harus pergi. Sekarang, kamu gak boleh di sini. Kamu gak boleh bersamaku lagi. Kamu menahan langkahmu. Kenapa? Kamu bilang jangan tinggalin kamu tadi malam. Kamu nangis. Kamu peluk aku. Dan sekarang kamu ngusir aku. Air mata mulai jatuh dari matamu. Kamu tidak berteriak, tapi nada suaramu cukup untuk menghancurkan dinding yang dia bangun semalaman. Jungkook tidak menangis, tapi dia menunduk. Suaranya parau. Aku ingat semuanya. Semalam aku tunjukin sisi paling rusak dari aku. Dan kamu tetap peluk aku. Tapi kamu gak seharusnya cinta orang kayak aku. Aku nyakitin kamu. Aku buat kamu takut. Dan sekarang kamu gak percaya sama sentuhan orang. Aku yang buat itu semua. Kamu harus cari pria baik. Yang gak akan buat kamu mundur setiap dia angkat tangan. Matanya menatapmu. Tenang, tapi hancur. Kamu menggeleng. Air mata deras turun di pipimu. Kamu pikir aku bisa jatuh cinta lagi setelah ini? Kamu pikir aku bisa bangun dan bahagia dengan orang lain, seolah kamu gak pernah ada? Aku cinta kamu, Jungkook. Meski semuanya rusak, tapi Jungkook tidak bergerak. Dia letakkan tasmu di tanganmu. Lalu berdiri di depan pintu. Membukanya, kalau kamu cinta aku, tolong pergi. Karena kalau kamu tinggal, aku akan menyakitimu lagi. Aku tahu itu. Dan kamu tahu, dia tidak bohong. Bukan karena dia ingin melukaimu, tapi karena dia belum bisa mencintai dengan sehat. Akhirnya, kamu melangkah pergi. Pintu tertutup, kunci berputar, dan suara dunia menjadi sunyi. Akhirnya dia melepaskanmu. Bukan karena tak cinta, tapi karena dia akhirnya mencintaimu dengan cara yang paling menyakitkan tapi paling benar. 1 tahun berlalu, tidak ada pesan. Tidak ada kabar, tidak ada jejak yang tertinggal di notifikasi ponsel atau media sosial. Tapi hidup tetap berjalan. Kamu menghabiskan waktunya di toko buku kecil, menyusun rak demi rak, mengenal fiksi baru, dan sesekali membaca ulang puisi yang pernah menyelamatkannya. Sementara Jungkook menghabiskan waktunya di toko kaset tua yang tak pernah ramai, memutar ulang lagu-lagu vintage, belajar tenang. Belajar diam, belajar mencintai, tanpa harus memiliki siapa-siapa dulu. Hari itu, hujan baru saja reda. Langit mendung, jalanan basah, dan di satu persimpangan,
Toko buku dan toko kaset hanya berjarak beberapa langkah. Kalian keluar. Hampir bersamaan, langkah kalian bertemu di depan rak promosi musik dan sastra. Mata kalian bertaut. Seketika dunia menjadi hening. Bukan karena tegang, tapi karena rindu yang tidak memaksa. Jungkook yang dulu gemetar dan gelap, kini tersenyum tenang. Dan kamu yang dulu dipenuhi ketakutan, kini berdiri penuh cahaya. Hai, suara Jungkook pelan. Hai, jawab kamu dengan senyum kecil. Diam sejenak, tapi bukan diam yang menyesakkan. Lalu kamu berkata sambil menunduk geli, matanya menatap album lawas yang dipegang Jungkook. Boleh minta nomormu, pria tampan. Jungkook terkesiap, matanya membulat, lalu tawa kecil lolos dari bibirnya. Senyum hangat, jujur, ringan, bukan lagi senyum yang menyimpan luka. Dia mengangguk, tentu saja. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.